Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fitra Ananti Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 1513619049 dari program studi Pendidikan Teknik Elektronika. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas akhir dengan mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Media Pembelajaran Trainer Elektronika untuk mata pelajaran Elektronika Industri. Di sini saya menggunakan media presentasi Microsoft Sway. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Di sini latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi yang cukup pesat memberikan dampak pada perkembangan media pembelajaran. Aplikasi seperti media dalam bidang pendidikan melahirkan banyak terobosan baru dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Banyak sekolah dan lembaga pendidikan melakukan investasi untuk mengembangkan infrastruktur bagi pengguna teknologi dalam bidang pendidikan. Peluang-peluang itu pula dimanfaatkan oleh masyarakat pendidikan dengan mengembangkan berbagai media pembelajaran. Hal yang menarik perhatian peneliti adalah untuk standar kompetensi tersebut belum memiliki media pembelajaran dalam bentuk trainer pendukung praktikum untuk membantu pemahaman siswa. Elektronika industri akan menjadi materi pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami jika disajikan dengan suatu media yang praktis dan fleksibel, sehingga peserta didik dapat mengenal komponen dengan berbagai macam variasi sesuai dengan materi praktikum. Media pembelajaran ini juga berupa objek prinsip learning by doing. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud untuk membuat sebuah media pembelajaran yang dapat membantu pembelajaran elektronika industri. Pada kompetensi dasar mengidentifikasi komponen elektronika pasif dan aktif yang mampu memberikan gambaran keterampilan serta pengetahuan, sehingga standar kompetensi tersebut terpenuhi. Media pembelajaran tersebut terdiri dari blok pengenalan komponen pasif dan aktif. Media pembelajaran ini diberi nama oleh peneliti sebagai media pembelajaran trainer elektronika. Yang B, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya adalah ada 6 identifikasi permasalahannya. Yang pertama, adanya pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar peserta didik. Yang kedua, ada perkembangan teknologi yang cukup pesat memberikan dampak pada perkembangan media pembelajaran. Yang ketiga, seorang guru yang profesional harus mampu untuk melaksanakan proses pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi siswanya. Yang keempat, ada perkembangan informasi dan teknologi tersebut belum dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kelima, belum adanya media pembelajaran dalam bentuk trainer elektronika mata pelajaran elektronika industri pada program keahlian teknik elektronika industri di SMK Negeri 29 Jakarta. Dan yang keenam, belum diketahuinya tingkat kelayakan media pembelajaran trainer elektronika sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran elektronika industri. Yang C, batasan masalah. Di sini batasan masalahnya itu permasalahan pada peneliti ini dibatasi pada pembuatan produk, di mana unjuk kerja dan tingkat kelayakan media pembelajaran trainer elektronika berupa trainer yang terdiri dari blok pengenalan komponen pasif dan aktif. Beberapa aspek tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kelayakan pada media pembelajaran trainer elektronika. Di antaranya dilihat dari aspek kualitas isi dan tujuan, kualitas pembelajaran, serta kualitas teknis. Yang D, rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama ada bagaimana pembuatan media pembelajaran trainer elektronika sebagai media pembelajaran untuk mata pelajaran elektronika industri pada jurusan teknik elektronika industri di SMK Negeri 29 Jakarta.
Yang kedua, bagaimana unjuk kerja media pembelajaran trainer elektronika sebagai media pembelajaran untuk mata pelajaran elektronika industri pada jurusan Teknik Elektronika Industri di SMK Negeri 29 Jakarta. Yang ketiga, bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran trainer elektronika sebagai media pembelajaran untuk mata pelajaran elektronika industri pada jurusan Teknik Elektronika Industri di SMK Negeri 29 Jakarta. Yang tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitiannya ada 3 ya. Yang pertama, memperoleh produk media pembelajaran trainer elektronika sebagai media pembelajaran untuk mata pelajaran elektronika industri pada jurusan Teknik Elektronika Industri di SMK Negeri 29 Jakarta. Yang kedua itu mengetahui untuk unjuk kerja media pembelajaran trainer elektronika sebagai media pembelajaran untuk mata pelajaran elektronika industri pada jurusan Teknik Elektronika Industri di SMK Negeri 29 Jakarta. Dan yang ketiga, mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran trainer elektronika sebagai media pembelajaran untuk mata pelajaran elektronika industri pada jurusan Teknik Elektronika Industri di SMK Negeri 29 Jakarta. Selanjutnya yang F, ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pendidik. Ada 3 ya. Yang pertama, bagi pendidik, hasil peneliti ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam kegiatan pembelajaran khususnya mata pelajaran elektronika industri pada jurusan Teknik Elektronika Industri di SMK Negeri 29 Jakarta agar lebih mudah dalam penyampaian ilmu kepada siswanya. Yang kedua, bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi para siswa jurusan Teknik Elektronika Industri SMK Negeri 29 Jakarta agar lebih mudah dalam mempelajari dan memahami pelajaran elektronika industri. Yang ketiga, bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan secara teknis dalam pembuatan media pembelajaran sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian media pembelajaran yang tepat bagi para siswanya. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Di sini A, pembelajaran. Menurut Jamaluddin dan Wardana tahun 2019, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Yang B, media pembelajaran. Media pembelajaran menurut Azhar Arsyad tahun 2013. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang berarti harfiah, berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan media adalah alat yang digunakan untuk menunjang suatu pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik. Media juga dapat diartikan sebagai penghubung antara pemberi dan penerima informasi. Yang C adalah manfaat media pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran dapat diartikan sebagai media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pesan yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap dapat disalurkan dengan media pembelajaran, serta dapat merangsang perhatian dan kemauan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sebuah media ini digunakan untuk menyampaikan suatu materi agar dibutuhkan ketika peserta didik mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Peserta didik juga akan lebih mudah menyampaikan materi jika seorang pendidik menyampaikan menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya D, ada trainer. Menurut Hasan S. tahun 2006 mengemukakan bahwa trainer merupakan suatu set peralatan di laboratorium yang digunakan sebagai media
pendidikan yang berupa gabungan antara model kerja dan mock-up. Trainer ditunjukkan untuk menunjang pembelajaran peserta didik dalam menerapkan pengetahuan konsep yang diperolehnya pada benda nyata. Yang E adalah elektronika industri. Yang pertama ada komponen aktif dan yang kedua ada komponen pasif nih. Yang pertama, komponen aktif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya memerlukan sumber arus atau sumber tegangan tersendiri. Sini terdapat 3 macam-macam komponen aktif. Yang pertama ada transistor, yang kedua ada field effect transistor atau FET atau JFET, junction field effect transistor. Yang ketiga ada SCR, yaitu silicon control rectifier. Kemudian yang kedua ada komponen pasif, di mana komponen pasif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan sumber tegangan atau sumber arus tersendiri. Komponen aktif terdiri dari resistor, kapasitor, dan induktor. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang A, metode penelitian. Desain penelitian yaitu 1. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian, pengembangan, research, dan development atau R&D. Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan untuk dapat menghasilkan produk tersebut digunakan peneliti yang bersifat analisis kebutuhan. Menurut Sugiyono tahun 2010. Di sini terdapat langkah-langkah pengembangan penelitian, ada 7 langkah-langkahnya. Yang pertama ada studi identifikasi pada kompetensi mengidentifikasi komponen elektronika aktif dan pasif yang ada pada mata pelajaran elektronika di SMK Negeri 29 Jakarta. Yang kedua ada berdasarkan seluruh kompetensi dikembangkan media pembelajaran teknik elektronika dengan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi. Yang ketiga ada hasil pembuatan produk diuji kelayakannya oleh pakar media dan pakar materi untuk konstruksi modul, sekaligus dilakukan penelakan antara trainer. Setelah melalui proses uji kelayakan, dilanjutkan dengan revisi desain. Sampai saat ini produk sudah dalam bentuk trainer, kemudian diuji cobakan pada siswa di laboratorium atau bengkel. Yang kelima ada uji coba produk dinilai berdasarkan uji fungsi masing-masing komponen, kestabilan kerja, konstruksi, pengawatan, kemudahan penggunaan, kelengkapan, dan kesesuaian dengan kebutuhan, kompetensi mengidentifikasi komponen elektronika aktif dan pasif. Yang keenam ada uji lapangan, dilakukan setelah melakukan revisi. Dan yang ketujuh, setelah revisi berdasarkan masukan guru, lalu media pembelajaran elektronika dapat diproduksi sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya masuk yang kedua, yaitu objek penelitiannya. Objek penelitiannya itu yang peneliti pada penelitian ini adalah media pembelajaran trainer elektronika untuk mata pelajaran elektronika industri yang terdiri dari trainer atau berupa trainer. Yang ketiga ada tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 29 Jakarta yang beralamat di Jalan Prof. Djoko Sutomo SH nomor 1 RW 06 Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Yang selanjutnya B, teknik pengumpulan data. 1. Pengujian dan pengamatan. Pengujian dan pengamatan ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil unjuk kerja dari trainer elektronika yang akan dijadikan sebagai media pembelajaran elektronika pada mata pelajaran elektronika industri. Hasil pengujian dipaparkan dengan data berupa uji coba dan hasil pengamatan. Yang kedua ada kuesioner atau angket ya. Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk menilai kesesuaian media yang dikembangkan
dengan tujuan yang ditetapkan serta menentukan kelayakan media pembelajaran trainer elektronika. Responden yang dilibatkan dalam pengambilan data adalah ahli media pembelajaran, ahli materi, guru pengampu, dan pengguna atau siswa. Yang ketiga ada instrumen penelitian. Untuk memperoleh datanya itu digunakan alat ukur berupa multimeter dan penggaris. Sedangkan untuk mengetahui kelayakan media telah dibuat untuk pembelajaran elektronika, maka digunakan instrumen berupa angket yang diberikan kepada ahli bidang teknik elektronika, ahli media pembelajaran, dan sejumlah siswa. Terus yang A ada uji validitas instrumen, yang B ada uji reliabilitas, kemudian C ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang akan dilakukan pada tahap pertama adalah menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan produk media hasil rancangan setelah diimplementasikan dalam bentuk produk jadi dan menguji tingkat kelayakan produk. Tahap kedua menggunakan deskriptif kuantitatif, yaitu memaparkan mengenai kelayakan produk untuk mengimplementasikan pada standar kompetensi menerapkan dasar-dasar elektronika. Program keahlian teknik elektronika industri SMK Negeri 29 Jakarta. Data kualitatif yang diperoleh kemudian diubah menjadi data kuantitatif dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert memiliki gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat diwujudkan dalam beragam kata-kata. Tingkat bobotan nilai yang digunakan sebagai skala pengukuran adalah 4, 3, 2, 1. Dari data instrumen penelitian, kemudian melihat bobot tiap tanggapan yang dipilih atas setiap pernyataan. Selanjutnya menghitung skor rata-rata media pembelajaran teknik elektronika dasar dengan menggunakan rumus. Di sini ada X bar sama dengan sigma X per N. Di sini keterangannya X barnya skor rata-rata, N-nya jumlah penilai, sigma X yaitu skor total masing-masing penilai. Di sini rumus perhitungan presentasi skor ditulis dengan rumus presentasi kelayakan sama dengan skor yang diobservasi dibagi skor yang diharapkan dikali 100%. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.